Perkenalkan, nama saya Josephani Marta Natasha, MPM 2019-23056. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Nyonya L yang berusia 29 tahun yang mempunyai anak usia 6 bulan. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai perkembangan anak usia 0 sampai 6 bulan dan persiapan pengenalan MPASI. Saya telah melihat catatan keperawatan milik Nyonya L dan saya telah mengeksplorasi diri saya. Saya mampu melakukan tindakan pendidikan kesehatan kepada Nyonya L. Sebelumnya, izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Ibu. Pagi Bu Suster. Ibu, bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama saya Ibu Lastri. Tanggal lahir saya 1 Agustus 1992. Ibu, perkenalkan, saya perawat Jose yang bertugas di sini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang ya Ibu. Ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Suster. Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Nanti menggunakan media leaflet. Ini bertujuan untuk menambah pengetahuan Ibu mengenai perkembangan bayi usia 0 sampai 6 bulan dan persiapan pengenalan MPASI pada bayi. Kalau boleh tahu usia anak Ibu berapa ya? 6 bulan. Ya. Nanti tindakan ini saya akan menjelaskan dan Ibu bisa bertanya kepada saya jika ada hal-hal yang tidak diketahui ya Ibu. Baik Suster. Tindakan ini lamanya sekitar 15 menit. Tempatnya di sini. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik. Kalau begitu, saya izin menutup tirai untuk menjaga privasi ya Ibu. Baik Suster. Boleh saya tahu perkembangan apa saja yang sudah dilalui oleh anak Ibu? Sudah bisa tengkurap sambil duduk juga bisa, tapi masih dibantu Suster. Baik Ibu, di sini saya mempunyai leaflet ya Bu. Di leaflet ini untuk perkembangan anak usia 0 sampai 6 bulan itu dibedakan menjadi dua. Untuk usia 0 sampai 3 bulan itu yang pertama ada refleks menggenggam benda. Terus ada menegakkan kepala saat ditengkurapkan. Terus ada tengkurap seperti yang Ibu tadi katakan. Dan di sini ada berguling ke kanan dan ke kiri. Terus ada memainkan jari tangan dan jari kaki dan memegang benda dengan 5 jarinya. Ya. Untuk usia 3 sampai 6 bulan di sini ada meraih benda di depannya, tapi dalam jarak yang dekat saja. Terus ada tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang. Apa sudah melaluinya itu? Sudah Suster. Terus ada duduk dengan bantuan yang seperti tadi Ibu katakan, dan di sini ada memasukkan benda ke dalam mulut dan memindahkan mainan satu tangan ke tangan yang lain. Kalau boleh tahu, apakah anak Ibu sudah melalui semua perkembangan ini? Sudah semua Suster. Baik Ibu, di sini ada stimulasi. Stimulasi itu merupakan rangsangan yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk apa? Untuk melatih perkembangan anak. Di sini untuk 0 sampai 3 bulan, stimulasi yang bisa dilakukan itu seperti menengkurapkan bayi. Di sini untuk membantu bayi agar untuk perkembangan bayi bisa tengkurap itu Ibu. Terus yang kedua, berbicara dengan getaran suara di leher, atau dalam kata lain berbicara dengan suara yang lembut. Itu tujuannya agar bayi bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Untuk usia 3 sampai 6 bulan ada stimulasi yang bisa dilakukan seperti
Yang pertama itu berada di depan anak dan sambil menarik mainan biar anak merangkak ke arah mainannya itu, seperti itu Bu. Terus ada meletakkan benda yang dijauhkan sedikit demi sedikit. Nah, itu fungsinya agar melatih keseimbangan anak. Ibu Lasri, kalau boleh saya tahu, apakah anak Ibu Lasri sudah diberi MPASI? Apa itu MPASI, Suster? MPASI itu merupakan makanan pengganti ASI. Di sini MPASI itu bisa berupa makanan atau minuman, yang artinya dapat menggantikan zat gizi selain ASI. Terus ini bisa diberikan pada anak umur 6 sampai 24 bulan. Anak Ibu Lasri kan usia 6 bulan, jadi bisa persiapan pemberian MPASI ini. Di sini ada beberapa syarat yang harus Ibu Lasri ketahui dalam pemberian MPASI. Syarat yang pertama itu MPASI harus bersifat padat. Syarat yang kedua itu kandungan gizinya itu berupa serat kasar dan bahan lain yang sukar dicerna seminimal mungkin. Ini tujuannya agar tidak mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi. Yang ketiga itu ada percampuran bahan pangan didasarkan pada konsep komplementasi protein, sehingga masing-masing bahan akan saling menutupi kekurangan asam amino esensial, serta diperlukan suplementasi seperti vitamin, mineral, serta energi dari minyak atau gula untuk menambah kebutuhan gizi energi. Apakah Ibu Lasri sudah mengerti? Mengerti, Suster. Nah, Ibu Lasri, di sini ada manfaat MPASI. Manfaat yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua itu untuk menyesuaikan saluran cerna terhadap makanan tambahan. Terus mengajarkan anak untuk mengunyah dan menelan. Terus yang terakhir itu untuk mengembangkan kemampuan dalam menerima berbagai macam rasa. Di sini saya mempunyai beberapa contoh MPASI. Di sini MPASI bisa terbuat dari buah alpukat, dari telur. Terus di sini ada dari apel, wortel, dan brokoli yang dihaluskan. Selain itu yang harus Ibu Lasri ketahui juga strategi pemberian MPASI. Yang pertama itu tepat waktu. Artinya, berikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Biasanya ini pada anak usia 6 bulan, seperti anaknya Bu Lasri sekarang. Yang kedua itu adekuat, yang artinya MPASI itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Yang ketiga itu ada aman dan higienis. Artinya, pada saat proses persiapan dan pembuatan MPASI ini harus menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman dan higienis. Yang keempat itu ada berikan secara responsif. Artinya, MPASI ini diberikan secara konsisten dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Sinyal lapar dari anak itu biasanya anak akan menunjukkan dengan menangis. Kalau sinyal kenyang dari anak itu biasanya akan tanda-tanda seperti muntah, seperti itu Bu Lasri. Apakah Bu Lasri sudah menjadi paham? Paham, Suster. Ibu Lasri, berdasarkan yang saya tadi sudah jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Lasri? Tidak, Suster. Kalau tidak ada, saya akan mengevaluasi mengenai materi yang saya berikan, apakah Ibu Lasri dapat menangkapnya atau tidak. Itu nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu Lasri menjawab ya Ibu Lasri. Pertanyaannya akan saya berikan secara lisan. Coba Ibu Lasri sebutkan perkembangan anak usia 0 sampai 6 bulan. Baik. Yang pertama, tengkurap. Tengkurap berbolak-balik kanan dan kiri, terus memasukkan benda ke dalam perut. Selain itu Ibu Lasri,
Bisa sebutkan dua lagi? Memindahkan mainan dari tangan satu ke tangan yang lain, memainkan jari-jari tangan dan kaki. Ya, benar sekali Ibu Lastri. Yang kedua, coba Ibu Lastri sebutkan stimulasi yang bisa Ibu Lastri berikan kepada anak. Dengan cara menengkurapkan bayi. Lalu yang kedua, meletakkan benda yang sedikit demi sedikit dijauhkan dari anak supaya anak dapat merespon benda tersebut. Ya, selain itu juga untuk melatih keseimbangan anak ya Bu dalam merangkak. Sekarang coba Ibu Lastri jelaskan tentang pengertian MPASI. MPASI itu makanan pengganti air susu ibu. Iya benar sekali Ibu Lastri. Biasanya diberikan pada usia berapa ya Ibu Lastri? Di usia 6 bulan sampai 24 bulan. Ya benar sekali Ibu Lastri. Untuk syarat-syarat pemberian MPASI itu harus bagaimana ya Bu Lastri? Yang pertama, MPASI itu hendaknya bersifat padat. Iya benar. Yang kedua, kandungan gizi berupa serat kasar dan bahan-bahan lain yang sukar dicerna oleh tubuh anak. Iya benar sekali. Yang sukar dicerna ini supaya tujuannya tidak mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi. Bisa kita lanjutkan Ibu Lastri? Bisa? Sekarang coba Ibu Lastri sebutkan manfaat dari pemberian MPASI ini. Manfaat pertama, untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Ya benar sekali. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam menerima hal berbagai macam rasa dalam makanan. Ya benar sekali. Selain itu juga untuk melatih bayi untuk mengunyah dan menelan ya Bu Lastri. Ya, suster. Coba Bu Lastri sebutkan tentang strategi pemberian MPASI. Diberikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Ya benar, itu artinya tepat waktu. MPASI ini diberikan pada bayi usia 6 bulan sampai 24 bulan ya Ibu Lastri. Ya. Terus ada lagi Ibu Lastri? Berikan secara responsif. MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Ya benar sekali. Sinyal lapar itu seperti yang saya sebutkan tadi, seperti anak menangis, dan untuk sinyal kenyangnya itu seperti anak ingin muntah saat kebanyakan makan. Ya. Seperti itu Ibu Lastri. Ibu Lastri, saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan. Apa yang Ibu Lastri rasakan? Senang. Pengetahuan saya menjadi bertambah, suster. Baik Ibu Lastri, selanjutnya kita akan melakukan kontrawaktu, yaitu untuk kita bertemu 2 minggu lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk MPASI ini ya Bu Lastri. Baik, suster. Waktunya seperti hari ini 15 menit. Untuk tempatnya di sini ya Ibu Lastri. Ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Lastri? Sudah tidak ada, suster. Baik, silakan Ibu Lastri melanjutkan aktivitas Ibu Lastri selanjutnya. Dan semoga apa yang saya berikan ini menjadi lebih bermanfaat ya Ibu Lastri. Amin.